ngadareni. Sing dados permasalahan kula niku ngenten Gus. Di dalam hati kita niku tasih wonten rasa kebimbangan Gus. Padahal di detail saking sifat salbiah kan perwujudannya Allah kan di dalam, di luar, di atas, di bawah, di depan, di belakang, kan gitu Gus. Kebimbangan kita niku kadang terobsesi kalian ngenten Gus. Kula nalikane sharing kali kanca senior jamaah masalah datullah sing wujude gale kangkung, teracake kuntul miber alias susu angin-angin nih Gus. Terus jawabnya ngenten, oh itu masih kulit kan ngenten, masih dasar. Terus kedua, waktu Gus Sanjang fatwa ini kan ngenten, di dalam hidup itu ada yang berperan kan gitu Gus ya. Terus masalah ketiga itu Allah akan menjadwalkan pertemuan, momen-momen pertemuan dengan kekasihnya kan gitu. Nah kalau saya pikir-pikir kan ketiga-tiganya itu seakan-akan masih ada unsur kerahasiaan gitu Gus. Nah terus akhirnya di dalam hati kita muncul gini Gus, yang saya maksud pertemuan itu nggak tahu benar apa salah ya, tolong diluruskan nanti. Manakala di hati kita itu condong datullah yang wujudnya gale kangkung tadi sama teracak miber, atau hati kita sadar diri dan menyadari bahwa semua yang berperan itu Allah, itu saya anggap itu pertemuan Gus. Itu nggak tahu salah apa enggak, tolong diluruskan untuk menghilangkan rasa kebimbangan di hati kita dan supaya bisa mempertebal keimanan kita. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, punyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun desa Kraton Krian Sidoarjo Jawa Timur, wabil khusus semua jamaah yang ada di majelis dan yang ada di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini malam tahun yang terakhir Pak ya. Nanti puasa kita nggak menang ya yang di sini. Sudah puasa, nanti kita break bulan Ramadan, Sya'ban kita sudah masuk ini. Nanti bisa kita awali lagi, mulai lagi bulan Syawal. Kalau Allah mengendaki, monggo tetap. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini hanyalah rasa puji syukur kita kehadirat Allah yang sudah memberikan satu inayah hidayah, memperjalankan kita dari rumah sampai ke majelis, dan semuanya itu semata-mata hanyalah untuk menyembah, mengabdi ruhaniyah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijadikan Allah dan diperintahkan Allah untuk memberikan satu pengajaran terhadap kita sebagai umatnya,
yang tidak hanya di dalam pengajaran hablum minan nas, tetapi juga hablum minallah. Tidak hanya kita dididik di dalam hukum syariah, tetapi juga kita dididik di dalam hukum hakikat, yang semuanya itu semata-mata ruhaniyah, bisa kembali, bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagaimana hati bisanya condong terhadap Allah. Bagaimana caranya hati ruhaniyah ini selalu condong terhadap Allah, sekalipun di tengah-tengah kesibukan dunia. Allah sudah memberikan berbagai cara solusi terkait hal itu. Di dalam Al-Quran juga banyak Allah memberikan solusi. Bahkan Allah memberikan satu janji di antara kita sebagai hambanya, manakala dalam hatinya ingin mengadakan bertemu terhadap Allah, ini Allah yang janji, bukan Mr. Bell, bukan. Allah janji akan menemui kita sebagai hambanya dalam bentuk waktu yang telah ditentukan. Kapan itu hanya Allah yang menentukan. Kita hanya mengikuti petunjuk saja, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan petunjuk itu dalam satu Al-Quran. Sibukkanlah mulai pagi sampai sore bahkan malam dirimu Muhammad, berarti Muhammad jenengan, adalah untuk selalu berzikir. Bukratan wa asilah, mulai pagi sampai sore, biqadril imkan, dengan semampu pada dirimu masing-masing. Sibukkanlah hati untuk berzikir, begitu juga malamnya. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim ini tidak dijelaskan secara jelas tentang zikir yang bisa sampai pada Allah itu di mana. Kita nggak usah khawatir, kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quranul Qadim. Ternyata wahyu Allah turun, itulah al-zikru bisiril asror sampai fana'u zikri. Bapak Ibu, sebelum kita membahas hal ini lebih luas, perlu kami sampaikan bahwasanya di setiap diri manusia, di setiap diri kita sebagai manusia, ada dua hal sifat yang di dalam sifat itu ada empat nafsu. Di antara empat nafsu ini dibagi dua. Siapa yang ruhaniyahnya itu dikuasai oleh sifat basariyah yang bersumber dari nafsu nafsiyah dan amarah, maka ruhaniyah mereka ini pasti condongnya tidak terhadap Allah.
pasti. Karena di dalam diri kita itu rohaniah, itu punya alam, Mbak, punya alam, punya jagat. Yang jagatnya itu tak terbatas. Lebih besar, lebih luas jagatnya hati daripada jagatnya jasmani. Jasmani kita jagatnya terbatas, Bapak Ibu. Kita bikin rumah aja terbatas. Kita bikin musola juga terbatas. Tetapi kalau sudah masuk di dalam jagatnya ruhaniah kita, ruh kita tak terbatas. Di situ ada musuh ruhaniah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang setiap saat dan waktu dua musuh ini akan menghujamkan senjatanya supaya ruhaniah ini menjadi budaknya musuh ini. Siapa itu? Allah tetapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene iblis iku dalam bentuk pribadi kita, individu adalah nafsu, nafsiyah dan amarah. Innahu sak temene nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh iku aduwwum mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya nafsu itu, nafsu, nafsiyah dan amarah maksudnya, itu adalah musuh kau yang nyata. Bapak Ibu, kadang-kadang kita suluk itu kan dilewatkan Allah, dimasukkan sab langit 7, bertemu alam yang hamparan, nggak ada apa-apa lagi itu Pak ya. Padang dingin tapi nggak ada seringinginya, mataharinya. Itu ternyata alamnya di mana? Ya di dalam diri jenengan. Kita nggak usah duding alamnya langit sana. Ada di dalam jagatnya ruhaniah jenengan sebetulnya. Sehingga ada kalanya si salik ketika suluk itu diterjadikan Allah, ruhaniah itu keluar dari jasad. Seakan-akan alam itu di luar. Di luar. Itu untuk membuktikan secara syariat memang seperti itu. Tapi ketahuilah, jagatnya ruhaniah ini terdiri berbagai macam alam. Ada alam mukasyafah, ada alam musyahadah. Ada di dalam mukasyafah alam malakut, jabarut, lahut, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita kembali kepada musuh tadi. Mengapa kita dikatakan, mengapa kita harus mengatakan bahwasanya iblis itu adalah musuhmu? Karena ruhaniah kita masih terjajah oleh hawa nafsu. Apa senjatanya nafsu? Apa senjatanya iblis?
dalam bahasa Nabi Adam, bahasanya adalah memelintir. Apa memelintiri? Cara berita itu dipelintir gitu loh Pak, maksudnya itu. Memanipulasi tentang masalah khuldi itu, menjadikan kekal si Adam di surga manakala mau memakannya. Dalam diri kita, nafsu itu manipulasi terhadap kesenangan dunia ini seakan-akan iki kekal. Disuruh kita makan, disuruh kita bercinta, disuruh kita menghambakan diri dan mengejarnya. Akhirnya ruhaniyah kita Bapak Ibu condongnya itu tidak pada Allah, tetapi terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Bapak Ibu, tapi gak ono ami ke. Ganti ya. Sebenarnya itu penak langsung pakai kabel, tapi nggak putus. Nek pakai sinyal ngeten iki mudah putus. Udah. Manakala ruhaniyah kita ini Bapak Ibu terkuasai oleh sifat basariyah ini, otomatis rohaniyah kita itu condongnya terhadap kesenangan dunia. Tatkala rohaniyah ini condong terhadap kesenangan dunia, itulah maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa qala aidan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Triple tambah no lah ngaten. Tatkala di dalam diri ini ruhaniyah diselimuti oleh kesenangan dunia, justru kesenangan dunia ini Bapak Ibu akan menjadikan satu hijab atau penyakit terhadap rohaniyah kita, sehingga sepanjang zaman, sepanjang hidup kita pasti tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Kalau saya bicara kesenangan dunia ini, jatuhnya tidak hanya pada wanita, pria, anak, rumah mewah, banyak pabrik, banyak pangkat, jabatan dhuwur, penghasilan besar. Bukan itu, bukan hanya itu aja. Ada kesenangan dunia yang sangat halus yang muncul pada diri orang golongan tiga, Pak. Hati-hati, ini halus ini. Ada kesenangan dunia yang muncul yang halus di dalam golongan tiga, terlepas dari
uang banyak, pabrik banyak, wanita banyak, suami banyak, anak banyak, jabatan tinggi. Terlepas dari itu, apa tiga hal itu? Wa yahjubuhum biilmihim. Allah akan menutupi ruhaniyah kita disebabkan karena ruhaniyah ini terselimuti oleh kesenangan dunia yang bersumber dari kehormatan sebab ilmu pada diri kita. Akhirnya kita punya status al-alim, al-alamah, entah laki entah perempuan loh Pak ya. Lah ilmu ini apakah yang ada kaitannya dengan ilmu syariah bahkan ilmu hakikat? Kita ngalim, kita cerdas, kita hebat, kita faham tentang ilmu-ilmu baik secara umum maupun khusus, baik secara ilmu syariah atau ilmu hakikat kita kuasai. Akhirnya kita punya status disebut al-ulama, al-alim, al-alama. Ini kesenangan dunia, ini kesenangan nafsu Pak. Tatkala ruhaniyah kita sudah merasa diri kita yang alim, yang pintar, yang cerdas dan segala-galanya itu, maka ini tetanda ruhaniyah kita telah dikupeng. Apa dikupeng? Dikelilingi, ditutupi oleh kesenangan duniawiyah ini. Wa yakjubuhum biilmihim, pertama ruhaniyah kita tertutup oleh kealiman dalam diri kita, yang pada akhirnya kita akan merasa lebih alim, lebih ngerti, lebih pandai, lebih fasih, apalagi daripada orang lain. Itu pasti Bapak Ibu, sekalipunlah itu ilmu hakikat yang kita disebut sebagai ahli tahqiq, manakala ilmu yang sudah segudang kita dapatkan, tatkala tidak kita realisasikan di dalam kehidupan ruhaniyah kita jalankan khalwat atau uzlah, tak jamin justru ilmu itu akan menutupi pada ruhaniyah kita. Itu yang Rasulullah takutkan. Ini halus banget, halus. Makanya mengapa Allah katakan wa yahjubuhum biilmihim? Allah itu akan menutupi hati kita. Akhirnya kita tidak tahu kedudukan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Tidak akan tahu. Sehingga kita di hadapan orang lain kita merasa lebih hebat, lebih ngalim, lebih mustahlah Pak. Ini adalah kesenangan duniawi ya. Ini syahwat Pak, syahwat. Akhirnya condongnya hati kita tidak pada Allah yang sejati. Allah hanya ku baca lewat lesan, hanya ku ucapkan dari segi lesan,
tapi ruhaniyah kita tidak akan bisa tembus bertemu terhadap Allah karena tertutup oleh kealiman saya. Saya nasihati ulama seluruh dunia, walaupun saya tidak, basis saya itu bukan siapa-siapa, tapi jangan kau lantas melihat diri saya, tapi lihatlah ini adalah nasihat Allah. Unzur ma qala wala tandur mangkola. Kalau ini nasihat akan menjadikan kesadaran kita, mengapa harus kita tolak? Justru di situ nanti kita akan sedikit demi sedikit ruhaniyah kita di mata Allah semakin baik. Toh kita juga suatu saat akan mengalami kematian. Terus siapa yang bisa menolongmu dari kematian itu? Enggak ada. Wa ma lahum min nasirin. Di situ tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kesenangan syahwat dalam diri kita itu yang halus terletak pada kita yang punya status ulama. Hati-hati. Saya tidak menyalahkan, cuman saya mengkritik. Babalah dikatakan su'ul adab, silakan. Ini nasihat. Nasihat. Yang bernasihat ini bukan seongkok Mr. Bell. Yang bernasihat ini adalah Allah itu sendiri. Kedua, siapa, apa bentuknya? Kesenangan duniawiyah yang disebut syahwatud dunia yang halus. Manakala kita punya status al-ubad, orang ahli ibadah. Contoh saya, orang mengatakan kalau saya adalah al-ubad, orang lain melihat saya dari sisi zahiriyah. Karena jasad saya selalu di tempat-tempat yang di dalam hukum syariat itu diperintahkan. Di masjid, di musola, di majelis taklim. Nggak pernah sampai jumpa saya di lokalisasi, nggak pernah. Orang lain melihat saya seperti itu berarti al-ubad saya. Urusan saya ini orang sugih atau orang kaya atau miskin tidak jadi masalah. Kalau jasmani kita sudah kelihatan di setiap majelis-majelis kita ada, pasti orang lain mengatakan saya ahli ibadah. Saya nggak pernah ke masjid itu telat, nggak pernah. Dalam 5 waktu pun, bahkan 1 jam sebelumnya kami sudah di masjid i'tikaf. Jasad saya baca Al-Quran, sholat sunnah. Pasti tetangga-tetangga saya mengatakan Mr. Bell adalah al-ubad, golongan ahli ibadah. Sampai subuh adzan tak adzani, komat tak komati, imam tak imamin. Belas gak ada orang belas. Subhanallah. Kalau hari besar Islam ngono Pak, di garda depan Pak.
Kata tepat. Masjid selalu saya mengomando. Apa keperluan masjid selalu aku yang mencarikan. Wis. Pasti Bapak Ibu, kalau ruhaniyah kita belum bisa condong kepada Allah, pasti saya itu merasa lebih baik, lebih ahli ibadah daripada orang lain. Apalagi ketika saat saya sholat, ya, di luar sana itu ada orang yang tidak mau melakukan sholat pada waktunya. Entah dirinya itu iki umpama potensi nih njaluk gantiin kabeh. Bukan sing ngono kene, mungkin sing ngono ngene itu go arek-arek. Mereka wis lama Pak iku. Wis puluhan tahun ya Le. Kalau enggak gitu disemprot ada alkohol itu. Kalau menurut teori sakno yang di luar sana, pasti saya mengatakan orang yang ngamen itu orang jelek. Waktunya sholat dia kok menyanyi-menyanyi. Dirinya merasa lebih bagus, Pak. Itu pasti, Pak. Saya akan muncul hati seperti itu. Loh, inilah yang menyebabkan tutupnya hatiku. Tutupnya rohaniyahku sehingga tidak bisa kembali kepada Allah. Tidak bisa kembali. Terus yang ketiga adalah kita punya status dermawan. Dermawan. Orang lain pasti mengatakan kita adalah orang yang dermawan. Gak usah diminta. Karena kita itu basisnya itu pengusaha, Pak. Musola masjid yang membutuhkan di desanya apa? Dipenuhi semuanya. Pasti orang satu kampung mengatakan saya dermawan. Tetangga, sanak famili kesusahan, nggak bisa makan, mencari hutang, kita kasih. Dengan uang laki-laki, bukan uang perempuan. Mana itu loh Pak maksudnya? Ada di sini orang ngutangi gak nganak. Janjilah kita nanti 2 bulan ku kembalikan Pak. Oh nggih. Jadi orang setiap datang itu nggak pernah menolak. Ajenge utang Pak, ngadekno iki Pak. Pinten 2 juta. Ya, kapan balik nih? Kali wulan. Oh nggih. 2 bulan datang. Kasih kabar Pak, dereng wonten ngapunten. Nggih mboten napa-napa. Senajan mboten sauri, mboten jenengan sauri, tidak apa-apa. Ya jali Allah. Ketika sudah 1 bulan lagi ada dikembalikan, tapi ditolak Pak. Matur suwun ya. Sudah, ini tak terima, tak kembalikan kau lagi untuk biaya anakmu sekolah. Kira-kira jenengan yang bersangkutan itu ada sedikit enggak? Oh ini jelek orang ini, enggak ada. Pasti mengatakan orang baik, sudah wis enggak, uang enggak mana dikembalikan juga tidak mau. Manakala tidak ada condongnya ruhaniyah kita yang seperti ini pada Allah, pasti
status dermawan dalam diri kita itu menjadi hijab kita pada Allah. Wes, iki kunci pun, ini sudah kunci. Udah kunci. Dah. Lantas bagaimana kita untuk mencondongkan rohaniyah itu tidak terhadap syahwat tapi terhadap Allah? Apakah status 3 yang halus tadi harus kita tinggalkan? Sebab secara akal sebagai biang kerok saya merasa alim, sebab faktanya ilmu itu aku alim. Apa harus ditinggalkan? Secara fisik jangan dulu. Kita yang ahli ibadah tiap saat dan waktu pasti tempatnya di majelis-majelis taklim, di tempat ibadah. Ini menjadi giang kerok, hatiku merasa menjadi orang yang ahli ibadah, akhirnya merasa lebih baik daripada orang lain. Apakah ku tinggalkan sekarang saya tak sobo lokalisasi untuk Mangkupura? Apa gitu? Jangan dulu. Sebab cara akal nanti kalau saya selalu di tempat lokalisasi pasti orang lain mengatakan aku orang elek. Akhirnya saya tidak merasa lebih baik daripada orang lah. Apakah harus begitu? Jangan. Kita kasih solusi. Yang tadinya kita biang keroknya karena kita selalu memberi dan memberi tanpa minta balasan, itu kita tinggalkan, gak usah ngasih orang, biar orang lain mengatakan saya adalah bakhil, biar orang lain mengatakan saya itu orang bakhil, meleki, elek. Jaga rumongso dari menjadi orang yang dermawan. Apakah begitu? Jangan dulu. Saya kasih solusi. Kita semua tidak tahu, Pak. Kita semuanya itu diletakkan Allah pada porsinya masing-masing. Ada yang basisnya itu menjadi imam, menjadi ulama, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli dermawan dan lain sebagainya. Gini Pak, kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 135, di mana di situ Allah katakan ketika saat Rasulullah Muhammad ini dipaksa atau diperintahkan oleh orang-orang selain daripada kepercayaan hatinya untuk mengikuti agamanya mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Millata Ibrahim Hanifah. Saya hanya mengikuti ajaran yang condong terhadap mengesahkan Allah. Saya hanya mengikuti ajaran yang mencondongkan ruhaniyah untuk mengesahkan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dikatakan millata Ibrahim Hanifah, mengikuti agamanya nenek moyangnya Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Apa millata Ibrahim Hanifah? Yaitu agama yang mencondongkan ruhaniyah kita untuk selalu mengesahkan Allah. Ini Pak. Terus caranya bagaimana? Ruhaniyah kita bisanya condong terhadap itu. Mohon maaf terhadap seluruh umat manusia. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan semuanya. Kalau Anda pingin untuk
masuk di dalam millata Ibrahim Hanif, bisa Anda terima dengan hati. Tolong untuk sementara waktu atribut jenengan letakkan dulu. Kopiane didelek, serbane didelesi. Rumongso alim, rumongso pinter, rumongso paham, luwih paham daripada orang lain tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu tajwid, tentang ilmu kitab, tentang ilmu hadis. Letakkan dulu. Rasa rumongso pinter mang daripada orang lain, letakkan dulu. Yang tadinya lebih merasa diri kita adalah orang ahli ibadah, ahli orang soleh daripada orang lain, letakkan dulu. Yang tadinya kita merasa lebih kaya, lebih dermawan, tolong letakkan dulu. Atribut-atribut seperti itu tolong letakkan dulu, baru Anda akan bisa menerima dinul haq ini. Kalau tidak, tak jamin nafsu di dalam diri kita, nafsiyah ambek lawam ambek mutmainah munclak, nggak bisa, nggak bisa. Sebab tidak semua orang, Pak, mau terima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Nggak semua manusia, sungguh nggak semuanya. Hanya hitungan gelintiran yang mau. Wa aktsaruhum la yu'minun. Justru kebanyakan itu lari, tidak mau, karena ini dianggap alergi bagi beliau-beliau. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu, kalau itu sudah jenengan letakkan atribut-atribut itu. Yang kedua, jangan kau terima dengan akalmu, tapi terimalah dengan hatimu, lewat iman yang ada di dalam dadamu ini. Sebab mohon maaf, kalau kita tidak meletakkan atribut itu, jangan harap kita itu akan bisa menerima ajaran dari Rasulullah, dari Allah ini. Manakala tidak kita terima dengan iman, kok ya keterima dengan akal, maka tak jamin tidak akan pernah kita akan mau menerima nasihat ini. Makanya tadi saya katakan, hari ini saya nasihati seluruh ulama sedunia yang masih hatinya condong terhadap kesenangan dunia ini. Sudah waktu kita tinggal sebentar, lepasan, supaya ruhaniyah kita sebelum hari yang dijanjikan akan datang kematian, kita sudah bisa kembali kepada Allah. Urusan diterima atau tidak itu bukan hak saya, bukan urusan saya, tapi urusan seluruh secara syariah individu-individu. Andai kata kau melihat saya dari basis manusiawiyahnya, nggak mungkin Pak jenengan bisa mau menerima. Kamu itu si umur berapa? Si lagi viral di YouTube. Aku jenggotan putih, santriku wis ribuan. Kamu lu bel-bel, sembarangi gak jelas, gitu. Nasab dari Kanjeng Nabi yo gak. Bahkan aku dengar-dengar awakmu mantan narapidana. Gak percaya aku. Pak, yun sewu,
kita sudah diingatkan undur makola wala tandur mangkola. Jangan kau lihat orangnya, tapi lihatlah isi daripada nasihat itu. Udah bang, nggak akan bisa kita terima. Kamu gue masih umur 53, aku lu wis 70. Oyohku kamu. Nah gitu toh, wong Jawa ngaran ya. Makanya kadang-kadang ini sudah membudaya. Sing salah dulur tuwek, sing bener dulur enom. Dulur tuwek gak gelem njaluk sepuro nang dulur enom, nggak mau. Hari raya aja apa mah nggak mau, karena punya prinsip yang tua itu yang lah itu apa? Ego nih. Bapak Ibu, untuk bisanya kita keluar dari cengkraman sifat basariyah, perhatikanlah di dalam diri kita juga ada namanya sifat basiroh. Mari cukur rek. Cari anakku ngene kok. Bi, sampean seperti Mr. Peck jare. Sopo Mr. Peck itu? Di dalam sifat basiroh kita, dalam diri kita itu muncul dua saudara atau nafsu lawamah dan mutmainnah. Basariyah ngejak maksiat, basiroh ngejak taat. Ketika atribut itu sudah kita lepas, Pak, yang muncul di dalam ruhaniyah jenengan, sifat basiroh yang disebut lawamah. Itulah awal ruhaniyah jenengan ini, lampu makrifatnya Allah itu dinyalakan. Akhirnya lawamah itu jenengan ada merasa menyesali. Ya Allah, selama ini berarti saya itu zalim terhadapmu ya Allah. Rohaniyah bukan jasmaniyah Pak. Rohaniyah. Dengan bentuk merasa alim, dengan bentuk merasa lebih bagus, dengan bentuk merasa lebih kaya. Nafsu lawamah ini akan masuk atau tangi, bangun. Akhirnya ruhaniyah sampai ini menyesal. Inilah yang dimaksud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Nabi Yunus sudah sadar kalau dirinya itu merasa zalim ketika saat dia tidak mau menerima fakta di lapangan yang berupa umatnya itu menolak ajarannya. Salah Yunus. Yang kedua, dia merasa zalim terhadap Allah ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah umatku yang menolak terhadap ajaranmu ini. Dia zalim karena merasa si Yunus rohaniyah itu mengatur Gusti Allah. Hati-hati Pak, kita berdoa ada maknanya itu ngatur Allah. Ada juga tidak bermakna mengatur Allah. Hati-hati Pak, jangan pernah kita berdoa terkesan mengatur Allah. Jangan.
Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus dipaksa Allah untuk berkholwat dalam satu tempat yang sangat gelap. Ya, sangat gelap, sangat bahaya di dalam perut ikan. Itu artinya, Pak, kalau kita sudah mendapatkan wahyu dari Allah, sudah dititipkan Allah, diwariskan oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk kita dzikir sirul asrar, maka masuklah kau di dalam perut ikan. Artinya gak usah nunggu kapan-kapan, kholwatlah. Tauhid la ilaha illa anta akan menelurkan, melahirkan, mewariskan zikir yang disebut sirul asrar. Praktek zikir itu pertama su'aul basirah. Sudah jelas sering saya sampaikan. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Di perut ikan laksana, jenengan iki di perut kesenangan dunia. Apa? Jenengan alim di mata manusia, itu laksana Anda di perut ikan. Berkholwatlah. Jenengan merasa lebih baik perilakunya daripada orang lain. Berkholwatlah di situ. Merasa lebih kaya, dermawan, berkholwatlah kau. Terus apa yang kulakukan ketika kholwat? Fungsikan dzikir sirul asrar, fungsikan. Jangan kau sebut la ilaha illa anta, la ilaha illa anta di wirid gitu, bukan. Dan atau jenengan berzikir sirul asrar, sirul asrar, sirul asrar, bukan, Pak. Bukan itu yang dimaksud. Fungsinya sirul asrar yang pertama adalah su'aul basirah. Bukan kita menyebut su'aul basirah, su'aul basirah bandawino. Tidak. Apa fungsinya su'aul basirah? Ruhaniyahmu itu harus yakin wujudnya Allah itu adalah hidup. Yang hidup itu baik di dalam maupun di luar diri Anda. Pertama. Setelah itu rasakan dengan hati yang sadar bahwasanya hidup dalam dirimu itu bukan hidupku, makhluk gak punya hidup. Hidup yang ada pada diri kita masing-masing itu milik Allah, itu hidupnya Allah. Belajar lagi di luar diri kita. Apa yang ada di malaikat, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hidup yang ada di situ adalah wujudnya Allah. Berarti itu hidupnya Allah. Gus, kula sing wangel niku nek wayah melihat, nek ketika melihat purel, Gus. Imanku iku masih berontak. Masa sih iku Allah? Nah gitu nggih. Sebab dulu saya dapat hujah, dalil, manakala yang bagus datangnya dari Allah, yang jelek dari nafsumu sendiri. Kalau sik bingung niku, wis kuwi nek sik bingung ojo sobo lokalisasi, ya gak bingung. Sebab nanti selang perjalanan waktu Anda khalwat di tengah-tengah perut ikan yang bernama rumongso luweh alim, rumongso luweh api, rumongso luweh sugih. Nanti Anda kalau sudah betul-betul ditarik Allah
di dalam musyahadahnya Allah, kau akan dengan sendirinya paham ternyata di lokalisasi itu juga hidupnya Allah. Udah Pak, empun diterima coro akal, aja harus dengan iman. Yang kedua, lepaskan status atribut kita tadi, baru bisa menerima. Lewat dasar innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu kuasa atas segala apapun, walaupun ruhaniyahmu itu nasabnya perampok, nasabnya 21, bukan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah, bukan. Mampu nggak Allah memperjalankan jenengan untuk ke Allah? Kuasa nggak Allah? Sebab mohon maaf, saya kurang sependapat dengan satu makalah atau fatwa yang mengatakan bahwasanya kita bukan keturunan dzurriyyah Rasul, kita bukan keturunan wali, bukan keturunan orang soleh-soleh. Gak mungkin kita akan bisa sampai pada Allah. Nyun sewu, makalah yang seperti itu saya ingatkan sekali lagi, langsung atau tidak langsung Anda telah menuduh dan membatasi penguasaan Allah. Mohon maaf Pak, saya tegakan seperti ini karena memang seperti itu faktanya di lapangan. Beliau-beliau mengatakan bahwasanya kalau bukan keturunan Sayyid, bukan keturunan Habaib, gak bisa kau sampai pada Allah. Mohon maaf, kalau Anda mengatakan seperti itu, sama halnya kau telah menuduh Allah itu tidak kuasa segala selain daripada itu, atau membatasi Allah. Ketemu piro cak kau membatasi Allah itu? Ingat, buka dalam satu makalah, al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu nggak bisa kau batasi, Allah nggak bisa kau tutupi, nggak bisa. Wa innamal mahjubu anta, justru Anda yang terbatasi itu Anda. Kita manusia yang terhijab itu kita. Kok aneh, ada makalah mengatakan kalau bukan turunan dzurriyyah Kanjeng Nabi gak iso. Mohon maaf saya katakan, saya curiga dalam makalah itu. Kalau bahasa mantek saya, bahasa politik saya yang tidak dikeluarkan di situ, secara diam-diam mereka ingin dihormati, ingin dipuja, ingin disanjung, kakinya ingin dicium. Subhanallah, wis gak betah Pak kula niki, wis gak betah melihat kondisi di lapangan. Umat Islam imannya diarahkan untuk memuja dan memuji terhadap makhluk, wis ora betah. Kalau jasmani silakan, ada dasarnya, wabil walidaini ihsan, berbuat baguslah kau terhadap orang tua. Yang muda ya kudu sopan nanggone sing tua. Anak harus birrul walidain terhadap orang tua, tetapi cukup jasmani, rohaniyahmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu juga ada di orang tua, saudara tua, saudara muda. Cuman ketika saat tesis berpuluh tahun saya di lapangan, kita sebagai umat menengah ke bawah diperintahkan untuk ruhaniyah, memuja, memuji terhadap makhluknya. Ini saya
hari ini saya tegaskan adalah musyrikin. Apa? Kita tidak mengerti kalau kita dipelintirkan untuk melakukan ruhaniyah kita menyekutukan selain Allah. Wala taj'al ma'allah ilahan akhar. Al-Isra ayat berapa saya lupa. Janganlah di dalam hatimu kau gandakan selain Allah. Di dalam hatimu jangan pernah kau adakan selain Allah. Artinya ruhaniyah kita, Pak, sudah cukup pada Allah saja, sudah cukup pada hidup itu. Jangan ada yang lain pujaannya. Mohon maaf kalau kita yang kita jadikan figur pertama Rasulullah Muhammad ini, bagaimana beliau berpesan, innama ana basarum mithlukum. Ini Rasulullah sendiri, Pak. Wahai umatku, sesungguhnya saya itu sama dengan kau. Jangan kau lantas puja aku karena aku Rasul, karena aku Nabi. Jangan puji aku, jangan. Puja, puji, sembahlah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Jikalau ada umatnya yang merasa dirinya itu alim al-alamah, memberikan contoh, memerintahkan terhadap umatnya untuk pengikutnya untuk memuji ruhaniyah terhadap selain Allah makhluk, saya orang yang pertama untuk berani untuk mendebat. Mohon maaf, untuk meluruskan. Mohon maaf. Pun, kula mboten betah pun. Mohon maaf. Jangan dikira saya berapi-api. Enggak. Allah wis mumet ndasi. Ngerti? Artinya Allah itu wis ya apa ya, mau muring-muring gitu loh, Pak. Ngamuk-ngamuk Allah itu. Marah-marah. Karena hati kita, ruhaniyah kita, jatuhnya penghambaan, jatuhnya pemujaan itu terhadap selain Allah. Rasulullah sendiri yang mengatakan tidak boleh. Makanya saya orang pertama, manakala tidak ada yang berani mengatakan, saya orang pertama yang menentang. Walaupun mereka itu lebih ngalim, lebih tua, lebih segalanya. Mohon maaf, saya masih umur 53, ya, diwalik menjadi 35, ya, betul. Tidak menjadikan mudanya saya, kebodohan saya dari sisi ilmu dhahiriyah menjadikan takut untuk menyampaikan al-haq. Ndak Pak, mohon maaf. Ketahuilah, innani ana nadhirum mubin. Innani ana nadhirum mubin. Saya hanya lapangan saja. Hanya Allah. Semuanya itu datangnya saya sebagai lapangannya saja. Urusan Anda percaya, gak percaya, itu bukan urusan gua, tapi urusan lu. Ya, aku gak mau tahu itu. Allah sudah sering katakan. Bukan persoalan jasmani kita tidak boleh memuja, mengatakan alhamdulillah, matur suwun terhadap sesama, nggak apa-apa selama itu hanya sepanjang jasmani, bukan ruhani. Ruhani kita kan sudah jelas, alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji, semua puja dan puji ikulillah untuk Allah. Tolong jangan disalahartikan. Diperintahkan kita untuk
menghambakan diri, memuja terhadap makhluknya. Jangan. Kadang-kadang kita ditakut-takuti, Pak. Kualat awak munggu. Lah gitu dah. Kualat. Ngapunten, mohon maaf. Itu bahasa nafsu memang begitu. Ingat, ketika nafsu iblis mengatakan terhadap Adam tentang sajaroh. Tentang sajaroh. Mengapa yang diharapkan itu, yang dikatakan firman Allah itu bukan buah, tapi sajaroh. Sangat halus, Pak. Wala taqraba hadhihi sajaroh. Jangan kau dekati pohon itu, padahal substansinya adalah makan buah. Tapi mengapa yang ditampilkan di dalam Al-Quran itu asyajaroh, yang diartikan sebagai pohon? Halus, Pak. Namanya iblis. Pol halus wis. Kita disemangati untuk sholat, Pak. Loh sungguh. Sholat malam, itu nafsu bisa jadi menyemangati kita. Semangat, Pak. Semangat. Dikira nafsu itu mesti hanya gandoli ojo sholat. Ojo budal ngaji. Ojo budal tibaan. Ojo budal tahlilan. Enggak, Pak. Disuruh. Hei, sholat toh. Nek isok teko sadurunge adzan kau, supaya kau di mata manusia menjadi orang ahli ibadah. Ngoten iku nafsu. Ada embel-embel kita di lo. Kalau nggak ada embel-embelnya, nggak mau nafsu itu, Bapak. Nggak mau. Nggak mau. Udah. Kembali bagaimana caranya kita bisa condong terhadap Allah di tengah-tengah kesenangan dunia itu. Jawabannya berkholwatlah. Dengan selalu ruhaniyah kita, hati kita mengibarkan bendera zikir sirul asrar. Udah itu. Dengan begitu nanti lawamah ini bangun, Pak. Kalau lawamah bangun tadi yang namanya lawamah sudah bangun, sudah merasa dolim pada Allah, akhirnya itu disebut taubatan nasuha, akhirnya mutmainah bangun, Pak. Mutmainah itu bangun, artinya roh ini ditarik Allah untuk bisa sampai pada Allah. Akhirnya muncullah satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang damai, karena dia sudah sampai pada Allah. Sehingga ketika jenengan alim, ruhaniyah sampai itu tidak karena selain Allah. Ketika saat apapun dalam dirimu sudah tidak mengakui bahwasanya aku yang harus dipuja sebab alimku, enggak. Karena kita sudah tidak merasa alim, yang alim itu hanyalah hidup dalam diriku, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya rohaniyah ini selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Nafsu sudah tidak lagi bisa mencari celah jalan untuk menggoda terhadap rohaniyah. Ini yang disebut nafsu yang sudah jinak, nafsu yang sudah lemah. Karena apa? Lawamah dengan mutmainah sudah bangun, sudah kuat, sudah getot. Wis, nafsiyah dengan amarah sudah enggak berani, sudah, Pak. Inilah yang disebut ruhaniyah yang sudah bebas, keluar, merdeka dari penjajahannya hawa nafsu. Innan nafsa la amaratum bisu illa ma ruhima rabbi. Berarti ada nafsu yang dirahmati. Siapa? Ini sifat basiroh itu. Dirahmati berarti bisa sampai pada Allah.
yang disebut ruh yang sudah bisa kembali pada Allah. Di situ Pak. Jadi ini cara untuk rohaniah kita bisa condong hanya pada Allah. Di saat kita itu di tengah-tengah halusnya nafsu membuat kesenangan itu, sehingga tidak akan menjadikan dampak rohaniah kita itu lalai dari Allah. Bapak Ibu, ada satu laksana begini. Di dunia ini ada dua kelompok, satu kelompok orang disetir dunia, satu kelompok dunia disetir orang. Ini artinya ruhaniah yang menjadi bulan-bulanannya hawa nafsu, menjadi budaknya nafsu, yang pertama. Yang kedua, ruhaniah kita sudah menjadi budaknya Allah, berarti sudah lepas merdeka dari budaknya hawa nafsu. Laksana yang pertama, orang yang tidak bisa berenang, ditaruh kita di atas kolam yang dalamnya 3 meter. Apapun alasanmu, apapun gerakmu, justru akan menjadi tenggelammu dan matilah kau. Yang nomor 2, laksana kita itu orang yang bisa berenang walaupun ditaruh dalam satu kolam yang dalamnya 50 meter, kita tidak akan pernah bisa tenggelam karena kita bisa berenang. Kita pun tidak terlalu gerak banyak, gerak dikit gitu aja ngambang. Ini yang dimaksud orang pertama tadi menjadi bulan-bulannya hawa nafsu. Akhirnya kita yang dikuasai dunia. Yang kedua, justru kita dikatakan sebagai jiwa yang sudah bebas dari perbudakan hawa nafsu, akhirnya menjadi budaknya Allah. Akhirnya jiwa itu tidak mati. Disimpulkan orang Jawa kebanyakan menungso iku batang urip. Banyak batang bangkai hidup. Itu yang pertama Pak. Jiwa kita itu mati sebetulnya itu. Tenggelam di dalam duniawiyah. Tapi yang kedua enggak. Sudah bangkit masalahnya. Sudah bangkit. Akhirnya iman yang ada di dalam hati panjenengan sedoyo itu imannya cuma hanya pada Allah, tidak pernah menyekutukan. Ketika melihat apapun pasti ruhaniah sampai tembus semuanya, yang berafal adalah Allah. Begitu Pak. Itu caranya. Jadi berkholwatlah Anda di tengah-tengah kesenangan dunia. Jadi jangan kau tinggalkan ngajimu, ambek santrimu sing ribuan, jangan kau tinggalkan. Ngaji terus, sholatmu yang setiap hari ibadahmu tambah bagus, jangan kau tinggalkan. Yang sugih ya gitu, jangan menjadi orang melarat kau, jangan kau tinggalkan. Udah dermawanmu terus dermawanmu, tapi berkholwatlah di tengah-tengah lautan itu. Mungkin itu Bapak Ibu apa pada malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Saya tanya terhadap pengurus di Krian, apakah jamaah yang ada di luar diberi hak untuk tanya enggak? Di luar ditelepon? Dikasih. Tapi saya khususkan dulu yang ada di majelis dulu. Nanti kalau tidak ada, baru mungkin bisa kami lemparkan terhadap jamaah yang ada di luar. Cuman begini Pak, tadi kami dapat masukan terhadap beberapa jamaah, biar nanti cekak nyerondol, telepon yang sudah masuk biar
cek gak mengganggu, tolong jangan yang belum masuk jangan masuk dulu. Artinya jangan serondol yang sudah masuk. Sekarang jadwalnya penanya di majelis taklim, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula tangletaken Gus bab mengenai masalah doa. Ud'uni astajib lakum. Jaluk sira kabeh marang aku, tapi yang namanya jaluk ya aku harus kenal dulu kan itu Gus ya. Iya. Itu pertama. Bagaimana kita bisa minta tapi kalau tidak kenal kan tidak mungkin bisa itu. Okay. Itu pertama. Tapi yang saya tanyakan Gus, di antara apa namanya bab doa, kita berdoa itu jangan sampai mendikte atau mengatur Allah. Itu pertama Gus. Yang saya tanyakan satu, apa? Bagaimana tentang masalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu aturan bab doa supaya doa kita itu tidak mengatur Allah. Cuman itu saja Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang masalah doa, syarat rukunnya doa diterima itu harus kita kedepankan. Melihat dari satu dasar ud'uni. Surat apa iku aku lali. Mintalah kau semuanya, wahai hambaku, terhadapku. Jikalau betul-betul kau minta padaku, maka pasti aku berikan. Apa di situ yang menjadi syarat rukunnya permintaan itu dikabulkan? Dari sebuah pertanyaan, apa mungkin kita akan dikabulkan dari sebuah permintaan saya? Lawang saya tidak kenal siapa yang ku minta. Saya nggak tahu siapa yang ku minta, orangnya yang mana sih? Nggak tahu. Dari pertanyaan itu jelas sudah bisa dijawab, ya tidak bisa. Sehingga disitulah munculnya satu fatwa Syekh Ibnu Athaillah bahwasanya pengkabulan pemberian Allah itu sebetulnya, pemberian Allah terhadap hambanya itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan permintaan. Kalau ada hubungannya, berarti Gusti Allah punya sifat bakhil. Padahal beliau Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau memandangnya dari arah situ. Jadi Allah memberikan sesuatu terhadap hambanya itu bukan dasar atau didasari dari sebuah permintaan. Bukan. Karena mayoritas manusia berdoa itu ruhaniyat, belum kenal, belum makrifat pada Allah. Akhirnya beliau memberikan fatwa, ijabahnya Allah terhadap hamba itu tidak ada kaitannya, keterkaitan dengan permintaan si hamba itu. Enggak. Jadi beliau mandangnya tasawuf Pak. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada hukum sebab musabab.
Adanya hukum sebab musabab iku secara jasmani di akal. Bisa diterima sebab musababnya itu jatuh, maka dijadikanlah sebagai alasan atau dalil. Contoh, niki musim hujan. Kemarin di Gresik itu hari Kamis itu atau hari Rabu, kalau nggak salah Kamis saya lupa. Tanggul tangkis itu jebol. Akal menjawab, benar yang menjebolkan tanggul itu banjir. Akal jawabnya mesti benar. Karena bisa diterima akal. Akal menjawab, andai kata nggak ada banjir, gak mungkin tangkisnya jebol. Akhirnya akal nafsu menjadikan kesempatan ngomongi terhadap rohaniah kita. Roh sing jebolno tanggul, yang menjebolkan tanggul itu adalah air banjir, air bah. Aku takon, banjir air bah iku makhluk napa mboten, Pak? Oke, makhluk. Aku gur takon tok lho ya, makhluk ya. Sampai jawabnya makhluk. Berarti imane ruhaniyah itu dipaksa oleh nafsu untuk beriman selain Allah. Ini ada yang masuk tapi belum selesai aku jawab. Pak, sebentar Pak, kalau tak terang nih cekak pedot nih gisik. Lewat ajaran Rasulullah inilah mendidik kita untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak membuat satu perbuatan syirik, menyekutukan Allah, mengadakan Allah di dalam hati kita tentang masalah iman. Kalau panjenengan semuanya tadi mengatakan air bah, air banjir itu makhluk, pertanyaan kedua, lewat apa yang disampaikan, diwahyukan Allah bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Dengan dasar ini, mungkinkah si air bah itu tadi dengan sendirinya tanpa Allah bisa menjebolkan tanggul? Tidak bisa. Ini kalau kita menerima dengan iman yang tulus. Kalau dengan akal nggak bisa, Pak. Mesti ngomongnya air bah, air banjir. Akal letakkan dulu iman. Kalau iman ini naik, yang menerima sifat basiroh akan memberitahukan terhadap ruhaniyah untuk hanya beriman pada Allah. Oh, berarti yang menjebolkan tanggul itu adalah Allah. Karena mata ruhaniyah jenengan sudah buka, akhirnya yang nyata, yang jelas, ing mungguh hati jenengan adalah Allah, bukan makhluknya. Satu. Nomor dua, ya napa niki? Buatan niki diterima napa buatan? Berarti jawaban, wah iya kan. Tak terus ke Pak, sampean tunggu ya sing telepon. Tak terus ke aku jawab yang kedua iki. Yang kedua adalah doa. Janganlah menjadikan doa ini terkesan dan bernilai mengatur Allah. Jangan. Sekarang mana doa yang dikatakan mengatur Allah? Lah ini saya katakan ketika kita berdoa, Pak, mohon maaf, satu, kita belum sampai, belum mengerti jalannya, bahkan belum sampai bertemu Allah. Timbul yang ada di dalam hati kita mesti
njaluk siji tok ndang diijabahi, ojo sampai diijabahi. Jangan sampai diijabahi. Jangan sampai tidak diijabahi atau tidak dikabulkan. Tatkala tidak dikabulkan, tandanya kita adalah ngatur Allah ning ati ada dongkol. Ini ada dongkol. Berarti doa dulu kita itu telah mengatur Allah. Diijabahi atau tidak, dikabulkan atau tidak, cepat atau lambat, kalau tidak ada dongkol di dalam hati kita, ikut tanda doa itu dulu tidak mengatur Allah. Satu. Kedua, ketika berdoa ruhaniah sampean iki sibuk menyang Allahnya, bukan sibuk menyang makhluknya yang berupa sesuatu yang kita minta. Secara lesan silakan Allahumma, silakan, tapi ruhaniah kita tembus bertemu Allah. Ini kalau seperti ini berarti tidak mengatur Allah. Kemarin pasal 47 makalah Ibnu Athaillah, ya, boleh kita berdoa mengatakan minta ini minta itu, tapi ruhaniah kita tetap tembus menghadap hanya pada hidup, bukan pada selain hidup yang disebut makhluk yang berupa apa yang kita minta. Begitu Pak ya. Aku yakin Rasulullah juga akan senang melihat umatnya ini tetap di jalur yang lurus. Oke, ada lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula badhe tanglet Gus. Kalau kita menengok ke Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al masyriqu utawi jagat wetan, wal maghribu lan jagat kulon. Fa aynama mongko ing endi-endi enggon tuwalu madhep sira kabeh. Pasama mongko ingkun sira madhep wajhullah marang dadi Allah. Innallaha setuwun Gusti Allah ku wasiun dat kang jembar alimun kang tur ngadareni. Sing dados permasalahan kula niku ngenten Gus. Di dalam hati kita niku tasih wonten rasa kebimbangan Gus. Padahal di detail saking sifat salbiah kan perwujudannya Allah kan di dalam, di luar, di atas, di bawah, di depan, di belakang, kan gitu Gus. Kebimbangan kita niku kadang terobsesi kalian ngenten Gus. Kula nalikane sharing kali kanca senior jamaah masalah datullah sing wujude gale kangkung, teracake kuntul miber alias susu angin-angin niku Gus. Terus jawab ngenten, oh itu masih kulit kan ngoten, masih dasar. Terus kedua, waktu Gus Sanjang fatwa ini kan ngenten, di dalam hidup itu ada yang berperan kan gitu Gus ya. Terus masalah ketiga itu Allah akan menjadwalkan pertemuan, momen-momen pertemuan dengan kekasihnya kan gitu. Nah kalau saya pikir-pikir kan ketiga-tiganya itu seakan-akan masih ada unsur kerahasiaan gitu Gus. Nah terus akhirnya di dalam hati kita muncul gini Gus, yang saya maksud pertemuan itu nggak tahu benar apa salah ya, tolong diluruskan nanti. Manakala di hati kita itu condong datullah yang wujudnya gale kangkung tadi sama teracak kuntul miber, atau hati kita sadar diri dan menyadari bahwa semua yang berperan itu Allah, itu saya anggap itu pertemuan Gus. Itu nggak tahu salah apa enggak, tolong diluruskan untuk menghilangkan rasa kebimbangan di hati kita dan supaya bisa mempertebal keimanan kita. Terus pertanyaan nomor 2,
Saya itu masalah mimpi, Gus. Di suatu hari saya itu bermimpi bertemu Allah yang wujud dohirnya itu Gusan sendiri. Terus saya itu, Gusan bilang sama saya gini, saya melihat danau atau sungai itu besar sekali, Gus, dan airnya mengalir. Terus Gus itu bilang gini, umbau-umbau nang kali gitu, teh suci, banyune mili kan gitu, Gus. Di waktu itu saya itu nyuci baju di situ, saya cuci itu baju satu gitu. Terus nggak lama kemudian itu Gus itu juga ikut nyuci baju, tapi posisinya Gus itu di tengah-tengah. Terus yang dicuci Gus itu 3 baju gitu. Terus nggak selang lama itu saya itu menemukan seekor belut, Gus. Belut itu terbungkus kain putih dan bersinar putih banget gitu, Gus. Terus nggak lama Gus itu pulang lewat jalur sungai tadi. Terus saya kejar itu saya gini, Gus ngapunten tolong sampean beto belute. Lah secara mutasabihat ini terus pundi masalah mimpi ini, Gus. Mohon penjelasannya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Pada intinya ayat itu adalah dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Mana Allah itu? Mana wajah Allah itu? Diterangkan lagi dalam ayat lain. Ini wajah tu wajhiya alladhi sifati alladhi fataras samawati wal ardh. Ku hadapkan wajahku terhadap wajahnya Allah, alladhi itu yang menguasai fatoros samawati wal ard. Samawat wal ard. Samawat langit, ard bumi. Tetapi satu sisi saya dapat keterangan itu masih kulit. Tak benar. Saya benarkan kalau itu kulit karena masih bernama. Tapi yang kumaksud wajah Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Bagaimana kau menyebut? Lah kau dirimu sudah tidak kan sudah fana, Pak. Dengan dasar di la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, semuanya enggak ada. Itulah yang disebut sebagai Allah. Fatiris sama al-lilladhi lillah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bahasanya di situ adalah lilladzi, hidup. Bener hidup itu yo sih kulit lah. Wong nama, wong sifat. Masih ada tulisannya, masih sifat. Zat pun yo sih kulit. Yang bukan kulit yang mana? Yang tidak bisa bila ismin, tidak bisa kau sebut, tidak bisa kau sifati, dan lain sebagainya. Lah, itu dengan sendirinya akan terjadi di dalam
ruhaniyah jenengan berawal dari iman, berawal dari rasa, dan itu tidak bisa jenengan gambarkan, tidak bisa jenengan gambarkan, tidak bisa. Wis ngeten mawon. Di depan saya itu ada wedang jahe, ya. Saya minum. Monggo ningali. Saya menawani hanya melihat tok. Ketika jasad saya bisa merasakan apa rasa jahe itu, saya gambarkan dengan apa, Pak? Bisakah saya menggambarkan rasa jahe itu dengan sesuatu? Suwarun, gambaran tulisan, berwujud atau bertulis, tidak bisa, Pak. Imanku akan berkata, hadza al-haq. Inilah kebenaran. Misalkan mau saya gambarkan dengan sesuatu apapun, tetap nggak bisa. Kita kembali kepada al-arifin. Yang disebut orang-orang yang makrifat adalah orang yang sudah kehilangan orang atas dirinya, yang ngaku-ngaku. Contoh, Pak, Bu, saya tanya, jenengan iki asale ada apa enggak ada? Enggak ada toh? Wis Bali yo enggak ada, itu loh. Sesungguhnya arifin itu gitu. Kembali ya tidak ada. Kalau kita sudah kembali ke zona tidak ada, maka disitulah akan nyata sebenarnya yang ada. Mboten bingung nggih? Gini kilah maksudnya wa inna ilaihi rajiun. Arif ikut disebutkan la ya'rifu amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam diri si arif sudah hilang dirinya. Bukan malah ngaku-ngaku aku wong makrifat. Mboten ngomong secara lesan tapi ning ati, supaya orang lain iku mang menggambar terhadap diri. Orang makrifat itu, Pak, orang yang sudah kehilangan dirinya. Bagaimana bisa ngaku kalau dirinya makrifat? Itulah yang ku maksud di dalam hidup. Mesti berangkatnya lewat rasa, Pak. Itu gak kadang enggak. Berangkatnya lewat iman. Lah bukanya iman yang seperti itu hanya lewat tauhid la ilaha illa anta. Didikir sirul asor. Prakteknya adalah su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Ketemunya di situ. Satu, dua. Apakah saya dalam hatiku muncul su'aul basirah? Sudah merasakan semuanya Allah, apakah itu sudah dikatakan sudah bertemu? Sudah ketemu Allah, dengan catatan sudah ketiadaan diri jenengan, entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam. Itu wis haknya Allah sudah, bukan hak kita. Yang ketiga mungkin terkait untuk menakwili dari sisi mutasabihat, pengertiannya dalam satu mimpi cuci baju di tengah danau yang mengalir airnya. Di situ jenengan membasuh baju satu sedangkan saya tiga, kemudian di situ mendapatkan belut, ya. Belut niku lunyu napa mboten, Pak? Pol, ya. Belut iku nafsu, Pak. Lunyu banget. Sebelum ke belut, kita urai dulu masalah baju.
Air tohirun mutohir. Kalau bahasa syariat di dalam fikih, air yang bisa untuk suci dan mensucikan, tohirun mutohir, berarti itu air yang mutlak, berarti bisa dibuat untuk berwudu, apalagi untuk digunakan untuk mensucikan baju. Yang dimaksud air di situ adalah takwa, Pak. Iki dipedhot ta? Sakno ngono ya. Cak, sik ta Cak, tolong tak marekne Didi ae. Mohon maaf yang telepon di pending dulu ya. Saya teruskan di majelis taklim dulu. Tak jawabnya dulu. Baju itu adalah ruhaniyah kita, Pak. Ruhaniyah kita yang terkotori oleh kesenangan dunia yang ditimbulkan oleh nafsu dalam diri kita. Air danau itu adalah takwa yang terdiri dari ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmu ajaran dinul tauhid, dinul haq sudah kita terima. Amal berarti praktek kholwat, istiqomah terus menerus. Itu yang disebut ma'ul hayah, air kehidupan, disebut takwa. Disinilah kita cucikan rohaniyah kita dari perkara-perkara yang menajiskan rohaniyah. Air itu untuk mensucikan, membersihkan baju. Cuman di situ yang menarik adalah bajunya 3. Saya 3, beliaunya 1. Apakah roh saya 3? Lah gitu tak? Bisa aku gak wani berspekulasi loh. Cuman gini ya wis. Mengapa saya ada 3? Inilah Pak, yang ada kaitannya dengan khalifah fil ardi, atau ada yang berkenaan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Mungkin untuk saat ini Pak, mesti mawon, mesti aja bajuku lebih banyak, karena ketika saat kami untuk memberikan tausiah ini tidak hanya untuk 1 orang, tapi untuk banyak orang. Bukan terus rohku dobel telu, umpama umur swidak ping telu. Cara guyon-guyonan, kepala desa 3 periode, berarti tadi 3 produk ngoten bisa jadi, tapi ndak di situ, ndak. Ini pengertiannya adalah ketika jenengan iki sudah ku anfusakum, jenengan iki wa ahlikumnya untuk bersuci terhadap keluarga. Mungkin saat ini lebih banyak saya, tidak hanya anak istri saya, akan tetapi menyangkup seluruh umat. Bisa jadi besok itu mimpinya dibalik Pak, jenengan ditambah gak baju 1, ditambah baju 2. Apakah boleh Gus saya mengartikan baju 1 itu istri saya 1, istri jenengan 3? Misalkan niku makolan jenengan, saya sendiri juga tidak mau menyalahkan, bisa sah saja. Bon. Terus yang perlu kita bahas lagi tentang belut tadi Pak ya. Mengapa belut dibawakan saya? Kok mboten sampean mawon sing gawa belut? Mungkin
jenengan sakno nang aku karena saya tidak ada ikan. Di rumah nggak ada ikannya, tapi tidak begitu, Pak. Begini, Pak ya. Belut adalah nafsu, Pak. Nafsu. Kita pegang kepalanya, akhirnya lepas. Kita pegang ekornya, tetap lepas. Tapi bagaimana kita caranya untuk memegang belut itu tidak lepas? Ya dengan sesuatu yang kasar, Pak. Yang kasar. Mengapa belut itu aku yang bawa? Kalau boleh saya jawab, jenengan pilih enake, saya dipilih sorone. Nantilah Pak, kita makan sama-sama itu belut. Ya dah. Jadinya begitu mimpinya kalau diteruskan ya. Nanti kita sama-sama makan. Wis gak popo Pak. Gak apa-apa. Jujur mawon, kalau saya akal, saya jadikan sebagai pertimbangan, gak mampu Pak Sah. Tiap hari luar kota gak mampu. Saya pulang paling tidak jam 12. Apalagi kalau luar kota jauh, seperti besok itu di Gerobokan. Gerobokan mana itu? Purwodadi. Kemudian habis itu langsung terbang ke Cepu. Gak mampu Pak, rasanya jasad. Kalau saya mikir coro akal, paginya langsung kerja. Saya ditanya, Gus gak capek ah? Kalau saya boleh ngomong, gak capek ndasmu. Lah iya, tapi saya sudah tidak mengeluh. Tidak mengeluh karena itu sudah perintah Allah. Cuman saya hanya menyampaikan urusan apapun di tengah jalan, udah saya serah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Saya tidak harus mati di pangkuan istriku, Pak. Aku bisa jadi mati di pangkuan jamaah. Aku bisa jadi mati di tengah-tengah berdakwah. Semuanya itu rahasia dan yang tahu cuman Allah. Wis isinya saya bisa nganut, mengalir itu aja. Jadi itu belut Pak. Nanti kalau sudah saya beleh belut itu saya penggal, ayo dimakan sama-sama. Artinya nafsu nafsiyah itu apapun alasannya di dalam sifat basariyah, yang bisa mengalahkan nafsu itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Makanya kita harus kembali kepada Allah, karena yang membuat nafsu itu munclak-munclak, yang membuat nafsu liar dan jina hanyalah Allah juga, bos. Ya silakan. Ada lagi di majelis